di sisi kedua ini bro, yang saya tanyakan ini kemarin tuh isu masalah impor beras kemudian garam itu lagi hangat-hangatnya, sepertinya masih jadi polemik nih bro. Kemudian dari sisi media, ya ada dugaan nih bro, selain import beras kemudian ada garam, ada kemungkinan ada import lagi nih bro, seperti misalnya produk gula, kemudian sapi, daging dan lain-lain yang menurut kita nih sebenarnya bisa menguras devisa negara kita nih bro. Apakah nggak ada nih bro solusi konkret atau tindakan nyata atau pemikiran yang sifatnya eh, yang menguntungkan negara kita nih bro? Seperti apa nih bro? Ya, memang ini problem kita kan never ended ya. Karena kita ini negara yang sudah tidak lagi ingin mandiri. Karena semuanya ingin cepat impor. Jadi tidak ada usaha, effort untuk menghasilkan sendiri. Di mana pada tanah kita cukup luas, petani kita cukup banyak, hanya tinggal mengusahakan supaya ini terjadi. Ya, kalau ini gula juga sering kita dengar pada waktu yang lalu, itu pada musim panen tebu, gula diimpor. Sehingga tebu rakyat tidak ada beli. Kasihan rakyat menangis-nangis, tebunya sudah dipelihara sekian bulan, waktu panen tidak ada yang beli. Dan ini biasanya yang melakukan pembelian gula impor itu kan BUMN. Jadi Anda bayangkan BUMN itu, dia keluar negeri sebagai monopsoni, dia pembeli tunggal. Di dalam negeri dia monopoli, penjual tunggal. Nah, jadi untungnya bayangkan monopoli itu untung kiri kanan untuk BUMN yang melakukan itu tanpa perlindungan rakyat. Tapi BUMN yang dapat monopoli tidak juga berkembang. Aneh tapi nyata. Ya, padahal mereka kalau monopoli kan dia memutuskan sendiri harga. Monopoli menentukan harga beli karena dia pembeli tunggal. Artinya untungnya lumayan besar kalau dalam sifat daripada perusahaan yang monopsoni atau monopoli. Tapi ini yang selalu gagal, mereka mempertimbangkan waktu mengimpor. Saya nggak mengerti mengapa waktu mau panen impor. Impor itu seharusnya kan masa paceklik, sehingga kita tidak kenaikan harga gula misalnya. Tapi ini diimpor pada saat panen, sehingga harga petani tidak terbeli. Kasihan petaninya sudah menanam tebu dengan susah payah, hanya satu-satunya mata usaha pencarian, tentu tidak terbeli. Nah, ini barangkali tidak ada empati daripada pimpinan BUMN tentang bagaimana membantu petani yang dengan susah payah membuka usaha. Kemudian juga begitu sapi. Sapi masa berapa tahun sudah harga sapi naik. Apa tidak bisa berpikir bahwa naik seketika biasa. Tapi kalau naik bertahun-tahun harganya mahal, ini kan pekerjaan mafia yang membiarkan sapi Indonesia tidak ada, kemudian dia impor dengan monopoli, ya satu-satunya orang yang diberi license untuk mengimpor, kemudian menentukan harga suka hatinya. Dan dulu pernah disergap oleh polisi, ya, jumlah sapi banyak, tapi tetap harga sapi mahal. Ya, jadi ini sesuatu yang aneh tapi nyata, yang memang menteri-menteri tidak bisa berpikir bahwa begitu besar tanah, mulai menginvestasi, beri beberapa tahun untuk menanam, menternakkan sapi. Saya pikir dalam beberapa tahun sudah bisa jutaan ekor sapi, tergantung pada banyak bibit. Ya, dan ini 2 tahun sudah beranak lagi dari induk sapi yang pertama. Sehingga ini akan terjadi bertambah banyak sapi yang kita hasilkan, sehingga kita bisa makan produksi lokal. Dan yang terpenting, produksi lokal juga bisa menekan harga sapi tidak semahal sapi sekarang. Ini kasihan orang Indonesia yang makan sapi ini, kapan mau makan sapi dengan harga begini? Di atas 150 kilo per kilo, 150 ribu per kilo, daya makan tidak ada, gizi kurang. Nah, jadi tidak pernah berpikir Menteri Pertanian, Peternakan dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Industri untuk menternakkan sapi dari Indonesia. Ya, tidak terlalu susah. Areal kita sangat banyak. Ya, di bagian timur luas, Indonesia bagian barat luas, tanah-tanah yang steppe namanya, ya padang rumput, dan itu kan bisa diterapkan. Saya heran kok pemerintah tegak membiarkan harga sapi bertahun-tahun naik dengan harga yang sangat tinggi. Dulu kan hampir setengah harga, 70-75 ribu. Sekarang 150 ribu, 2 kali lipat. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Memang tidak ada empati kepada masyarakat Indonesia. Dan tidak ada ingin membantu peternak sapi yang sebenarnya banyak di Indonesia. Tapi kan dengan harga sapi impor begini mereka kalah bersaing.
Ya mungkin boleh impor, tapi katakan untuk hotel saya dengan harga yang tinggi, tapi sapi rakyat harus dari hasil produksi rakyat untuk rakyat. Dan ini cukup available areal yang ada di Indonesia. Saya jamin kita malah bisa ekspor sapi satu saat kalau pemerintah benar-benar kuatnya untuk menghasilkan sapi, karena areal kita cukup luas di Asia Tenggara.